Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini ya teman-teman ya. Ini sawit unggul ya. Nah, teman-teman bisa lihat sawit unggul ini kan kualitasnya sudah terjamin dan penyerbukan segala macamnya sudah terjamin semua ya teman-teman. Otomatis nanti akan berbuah bagus. Nah, beda halnya dengan yang si sawit abal-abal ini ya teman-teman. Ini sawit abal-abal ya. Sawit abal-abal bukannya jelek ya teman-teman, bagus. Yang penting teman-teman tuh bisa memilihnya ya teman-teman. Nah, di sini hari ini ya, ini saya tidak menggurui teman-teman, cuma sekedar berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Semoga ya jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Tetapi ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman, bisa ditiru bisa enggak, karena pengalaman kita mungkin berbeda-beda. Buat yang senior ini, bagi yang pemula ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya untuk pemilihan sawit abal-abal agar buahnya bagus, nantinya akan berbuah lebat ya teman-teman, insya Allah. Tapi ini berdasarkan pengalaman saja ya, belum tentu benar juga, kecuali teman-teman mempraktekannya ya. Bisa ditiru ya sebagai apa namanya, ini ya sebagai bayang-bayang lah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk sebab tahu teman-teman nanti, ini abal-abal kantongan ya, sama aja dengan cabutan ya, sama aja sebenarnya. Cabutan teman-teman juga memilihnya sama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk tekstur daunnya ya. Tekstur daunnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak orang yang mengatakan jika ini ada benang-benang atau sulur-sulur seperti ini, katanya bagus. Memang kalau di praktiknya kita di lokasi, memang kebanyakan yang seperti itu bagus ya teman-teman, kebanyakan ya bagus. Tapi teman-teman bisa lihat juga nanti, soalnya yang jantan tuh ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini sayangnya kita bungkus karena ini banyak kena diserang hama tupai. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, nanti yang cari teman-teman, kalau ada yang bersulur tapi ada yang jantan seperti ini. Nah, juga teman-teman lihat, kalau bonggol ini si ininya ya, bonggolnya ini besar dan pelepahnya rapat, usahakan jangan diambil ya teman-teman ya. Jangan diambil atau ditanam, karena itu mayoritas dan rata-rata kalau kita, pengalaman kita adalah jantan ya teman-teman. Nah, itu pelepahnya rapat. Yang kalau mau nyari yang bagus itu ya teman-teman ya, pelepahnya jarang ya, pelepahnya jarang, pelepahnya jarang. Dan ini ada juga saya lihat di akun TikTok, sebuah akun TikTok, saya yakin orang tuh lumayan berpengalaman. Dia mengatakan, nah, dia mengukur dua jari seperti ini ya, untuk jarak daunnya ini ya teman-teman, bilangnya itu katanya bagus. Nah, itu dia teman-teman, orang tuh saya yakin dia sudah pengalaman untuk nanam sawit abal-abal ya, atau cabutan segala macam, abal-abal kantongan. Nah, seperti ini, itu memang benar teman-teman, kalau berdasarkan pengalaman kita ya. Mohon maaf, berdasarkan pengalaman lagi, mungkin kalau saya salah ya, itu mohon maaf. Mungkin beda halnya dengan orang bayang baca buku dengan pengalaman. Kita bekerja berdasarkan pengalaman, karena kita nggak pernah belajar soal pertanian sawit. Kita belajarnya berdasarkan yang kita lakukan hari-hari ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu katanya yang, nah, seperti ini ya pemilihannya. Nah, jarang-jarang seperti ini. Kalau ini ada yang jenis ya, kita mencari dulu ya yang rapat ya. Ini usahakan jangan ditanam kalau rapat. Nah, ini bagus, ini bagus ya. Nah, dia ada, nah, ini bagus ya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, ini nanti ini sengaja kita mau matikan ini jangan ditanam seperti ini. Ini apkir ya teman-teman, untuk sawit abal-abal ya, apkir. Di sawit unggul pun itu apkir ya teman-teman. Nah, kita pernah nanam yang sejenis kayak gitu, buahnya nggak mau berbuah, dia buahnya kecil-kecil dan jelek, nggak bisa dipanen, dikembalikan di pabrik ya, seperti itu. Yang penting kita itu ya, untuk sawit itu ya jangan dikembalikan di pabrik ya. Nah, ini bagus sih, ini bisa semua ditanam ya teman-teman. Ini abal-abal kantongan ya, yang kita beli online kemarin di 2020 ya, 2021. Nah, yang seperti ini masih bagus ya. Ada dia memang dia pelepahnya rapat teman-teman, rapat dan subur bentuknya. Itu yang enggak
jangan sekali ditanam. Pelepah rapat subur itu pasti jantan atau Persipera ya teman-teman ya, Persipera. Nah ini kebanyakan ya kita ini kena cacar daun, baru kita kembalikan normal, kita semprot. Kemarin kita nggak lalu telaten ya teman-teman, dan posisi dipindah juga karena diserang hama tadi. Seharusnya kalau pas kena cacar daun gini jangan dipindah, tetapi paksa kita pindah karena kita mau masang ini si botol aqua. Nah ini kita cari lagi yang kiranya jangan ditanam ya teman-teman. Di sini nggak ada sih. Mungkin ya teman-teman bisa lihat kalau anu itu yang posisi sawitnya subur. Nah yang kedua adalah pada saat yang kecil begini teman-teman. Nah ini kalau anu sih kelihatan jelas sudah ya teman-teman, dari daunnya sudah kelihatan jelas bagus karena ini memang sawit unggul. Mungkin kalau di abal-abal, oke kita cari yang di abal-abal ya teman-teman, kalau mau tanam yang bagus. Nah ini kada yang kecil lagi ya teman-teman ya. Pada saat umur anu itu yang bagus tuh yang cari yang ininya lebar-lebar, itu yang bagus teman-teman. Daun ininya lebar itu bagus, dia kuat berbuah. Pelepahnya jarang, lebar, batangnya bentuknya kurus-kurus. Kalau dipupuk bagus sebenarnya. Untuk memilih ini harus kalau teman-teman baru pemula ya, baru belajar ya, seharusnya ya memang harus ditanam subur dulu ya, dipupuk bagus sempurna ya. Jangan seperti punya saya ini, karena punya saya ini ya sudah ibaratnya saya ini berani semua nanam ini. Ini nanti kita pilih, nanti saya berani nanam. Nah karena saya sudah tahu ya, teman-teman bisa bukti ya kalau omongan saya. Di setiap panen-panen saya itu semua sawit abal-abal. Saya cuma 150 pokok yang untuk sawit unggul ya teman-teman. Nah ini PPKS abal-abal ya, semuanya abal-abal nih, Sriwijaya abal-abal. Nah ini. Nah yang kedua, yang berikutnya ya teman-teman. Nah usahakan kalau nanam itu jangan pilih yang kembar seperti ini ya teman-teman. Ini otomatis pasti ada salah satunya jelek ya teman-teman. Jangan pilih yang kembar seperti ini, jangan pilih yang kembar ya. Untuk bibit unggul pun saya, untuk bibit unggul sendiri, kalau yang kembar-kembar seperti itu ya, nah yang gandeng-gandeng, nah ini yang bagus nih yang sendiri begini. Kalau mau ditanam ya, tumbuh satu biji satu ya, jangan yang kembar-kembar. Nah di bibit unggul pun nanti saya ini ya teman-teman banyak lihat ya, banyak lihat ya, di sini ini banyak sekali yang kembar-kembar seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini bibit unggul, ini PPKS yang ambi. Ini nanti saya pilih akan yang satu-satu seperti ini aja ya teman-teman, yang tumbuh satu-satu dulu baru saya tanam. Nanti kiranya saya tidak punya bibit, sudah tekor, nanti baru saya tanam. Saya coba nanti di umur 1,5 di umur 2 tahun kan sudah kelihatan ada yang jantan dan bibit itu sudah bagus atau tidak, dia sudah berbuah kan teman-teman. Di situ kalau teman-teman lihat jantan atau Persipera, matikan cepat, nanti tanam ulang seperti itu kalau cara kita ya teman-teman. Jangan sampai dia sampai umur 3 tahun, karena nanti kasihan, nanti otomatis pas pohonnya meninggi nanti kasihan dia terlindung. Apalagi posisi teman-teman kalau nanamnya rapat seperti 8 kali 8 atau 8,5. Kalau 9 meter nggak masalah sih. Nanti ini kita tanam 8,5 meter ya nanti insyaallah ini, karena ini pelepah panjang 6 meter untuk PPKS yang ambi. Nah untuk yang abal-abal ini dia juga jenis pelepah panjang yang 5 meter. Nah buah-buah besar ini saya pilih di online. Nah di online jelas keterangannya juga, katanya tidak jelas jenis bibitnya, indukan yang jelas. Semuanya itu sebenarnya orang ngomong seperti itu ya, belum tahu aja, belum pengalaman. Kalau kita berdasarkan pengalaman, dulu kita nanam 1.500 tanam bibit seperti ini, jenis PPKS Simalungun ya, abal-abal, tapi ya jenis abal-abal, tulisan toknya PPKS tapi abal-abal kita tanam. Ternyata semuanya bagus teman-teman. Lihat ya yang saya panen-panen, yang saya ret-ret itu semuanya jenis itu, jenis abal-abal. Tapi harus pandai-pandai memilih ya teman-teman. Nah jikanya memang nanti teman-teman nih tidak punya modal nanam sawit abal-abal seperti ini ya teman-teman ya, nanam sawit abal-abal seperti ini, nanti usahakan misalkan tanam umur 2 tahun sudah kelihatan berbuah atau tidaknya jantan atau betinanya, Dura atau Persipera atau Teneranya nanti kelihatan di umur 2 tahun. Nah di situ jangan sampai umurnya 3 tahun ya teman-teman, matikan, tanam ulang.
yang baru. Memang buang-buang waktu, tapi nggak semua itu teman-teman. Kita nanam ini sejenis abal-abal ini nggak semua jantan. Walaupun sejelek-jeleknya bibit, nggak semua jantan. Memang dalam 100 itu paling ada ya 10, tapi nggak semua. Tapi batata bagus. Nah ini contohnya yang nanti lebat buahnya teman-teman. Nah seperti ini. Oh, ini lebat ini. Pelepahnya jarang-jarang. Nah itu nanti buahnya akan lebat, otomatis lebat dan besar dan diterima di pabrik. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.